komposisi Sintayong untuk Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pertama, memaksimalkan pemain naturalisasi. Di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia hampir dipastikan kedatangan Elkan Bagot dan Sandy Walsh yang absen di Piala AFF. Selain itu, masih ada simpati nama yang tinggal menjalani sumpah WNI. Selain mereka, masih ada Jordi Amat, Mark Klok, dan Ilyas Pasojcevic. Jumlah ini telah mencapai separuh dari starting 11 yang siap diturunkan. Jika mampu memaksimalkan pemain naturalisasi tersebut, bukan tidak mungkin Sintayong mampu berbicara banyak di Piala Asia mendatang. Kedua, jeli memilih pemain lokal. Sintayong harus jeli memilih skuad lokal yang mampu mengimbangi para pemain naturalisasi. Dengan kehadiran Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Sandy Walsh serta simpati nama di lini belakang, hanya Rizky Ridho yang masih pantas untuk dipertahankan. Sedangkan dua bek Farudin dan Hansa Muyama perlu dipertimbangkan lagi dengan matang. Begitu halnya dengan lini tengah dan juga penyerangan yang perlu memiliki pemain matang seperti pemain keturunan. Ketiga, mengatasi masalah lini depan. Kendala terbesar Timnas Indonesia adalah di barisan penyerang. Striker Garuda hanya tajam ketika menghadapi tim-tim lemah. Namun saat bertemu tim kuat, bumber-bumber Indonesia seolah mati kutu. ST harus segera membangun chemistry dan ketajaman Dendi Sulistiawan, Ilyas Pasojcevic, Ramadan Sananta, dan Dimas Derajat agar lini depan makin produktif. Wonderkid Timnas cetak gol cepat, angin segar Sintayong datang. Striker Timnas Indonesia Ramadan Sananta menjadi sorotan usai mencetak rekor fantastis bersama klubnya PSM Makassar. Sebagaimana diketahui, Ramadan Sananta merupakan salah satu bumber Timnas Indonesia di Piala AFF lalu. Penyerang berusia 20 tahun itu mencetak 1 gol kala menghadapi Brunei Darussalam. Terbaru, Ramadan Sananta berhasil mencatatkan rekor pencetak gol tercepat di Liga 1 2022-2023 dengan waktu 59 detik. Momen itu terjadi saat timnya PSM Makassar bertemu melawan PSS Sleman pada akhir pekan lalu. Laga yang digelar di Stadion B.J. Habibie itu berakhir dengan kemenangan 4-0 PSM Makassar, di mana Ramadan Sananta mampu mencetak brace. Kemampuan Ramadan Sananta menunjukkan bahwa dirinya memiliki kualitas sebagai penyerang bertalenta. Selain tajam di depan gawang, Sananta juga memiliki fisik dan kecepatan yang mumpuni. Dengan usianya yang masih sangat muda, Ramadan Sananta berpotensi untuk menjadi andalan Sintayong sebagai the next Dimas Derajat di skuad Garuda. Terdekat penyerang kelahiran Daik tersebut berpeluang untuk menjadi ujung tombak utama Timnas U23 di ajang SEA Games yang juga akan digelar pada Mei mendatang. Selain Ramadan Sananta, striker Timnas Indonesia yang mampu menunjukkan kualitasnya usai Piala AFF 2022 ialah Ilyas Pasojcevic. Dalam lanjutan Liga 1 2022-2023, Spaso juga mencetak gol kala Bali United bertemu Persija Jakarta. Sayangnya penyerang naturalisasi tersebut gagal membawa skuad Serdadu Trikatu meraih kemenangan. Meski begitu, dengan gajarnya dua penyerang Garuda di Liga, sedikit banyak hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi Sintayong. Pasalnya lini depan Timnas Indonesia diklaim kurang tajam di Piala AFF lalu.
Iwan Bule beri mandat bertahan, Sintayong buka suara. Muhammad Iryawan atau yang kerap dipanggil Iwan Bule tinggal menghitung hari memimpin PSSI. Pasalnya PSSI bakal menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB PSSI pada 16 Februari 2023 untuk mencari ketua, wakil ketua, dan anggota komisi eksekutif atau Exco PSSI untuk periode 2023 hingga 2027. Iwan Bule sendiri memastikan tidak akan maju lagi untuk bertarung dengan Lanyala Mataliti dan Erick Thohir sebagai calon ketua umum PSSI. Meski begitu, mantan Kapolda Metro Jaya tersebut tidak akan lepas tanggung jawab hingga KLB mendatang. Iwan Bule memastikan akan berjuang penuh untuk menggelar KLB yang sesuai keinginan masyarakat, termasuk nasib Sintayong bersama Timnas Indonesia. Tanyakan saja ke Sintayong, saya minta untuk terus bisa melatih Timnas Indonesia karena semuanya proses. Tapi silakan bertanya ke dia, ujar Iwan Bule. Sementara itu, kepada media Korea Selatan, Sintayong memastikan tidak akan meninggalkan Timnas Indonesia. Dilansir dari media Korea Selatan Naver, Sintayong menegaskan akan melanjutkan tugasnya mengingat skuad Garuda memiliki agenda penting di tahun ini. Indonesia dan saya takkan terpisah. Indonesia merupakan negara luar biasa. Saya tidak pernah mendengar nama pelatih diteriakan dalam pertandingan sepak bola. Fans Timnas Indonesia selalu meneriakan nama saya, baik saat saya masuk maupun keluar stadion, kata Sintayong mengutip dari Naver. Selain merinding karena fanatisme supporter Timnas Indonesia mengenai kegagalan di Piala AFF 2022, Sintayong kesulitan untuk menjaga psikologis anak asuhnya. Menurutnya, bermain untuk timnas membutuhkan mentalitas kuat. Kepada media Naver, Sintayong menceritakan kalau memarahi para pemain ketika pulang dari Hanoi, Vietnam, usai leg kedua semifinal Piala AFF 2022. Saat itu dia ingin anak asuhnya mengevaluasi diri.